Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas mata kuliah teori organisasi dengan bahasan organisasi dan masalahnya. Selamat mengikuti program ini. Saudara, organisasi itu selalu menghadapi masalah. Dalam dia beroperasi, itu selalu menghadapi persoalan-persoalan yang muncul setiap saat. Mengapa persoalan itu terjadi? Mari kita lihat. Nah, di sini kita melihat bahwa organisasi itu tidak hidup di dalam lingkungan yang kosong. Organisasi itu berada atau hidup di tengah-tengah lingkungan. Nah, lingkungan itu selalu memberikan tekanan kepada organisasi. Jadi seperti kita misalnya, kita juga selalu menerima tekanan dari lingkungan. Apakah itu berbentuk hujan, apakah itu kepanas, ataukah itu dingin. Nah, ketika kita ada menerima tekanan panas atau menerima gangguan dalam bentuk panas, maka kita akan misalnya menggunakan AC atau melepas baju atau menyalakan kipas angin. Itu adalah reaksi kita terhadap panas. Kalau ada gangguan dingin, kita akan menggunakan selimut yang lebih tebal atau menyalakan perapian atau menyalakan pemanas. Nah, ini adalah reaksi tubuh kita terhadap pengaruh lingkungan. Nah, dalam organisasi juga demikian. Jadi misal ada perubahan tentang kurs mata uang. Tentu seluruh bank akan bereaksi terhadap perubahan kurs mata uang itu. Kemudian orang-orang yang memiliki investasi dalam bentuk nilai mata uang asing, tentu dia akan bereaksi terhadap perubahan kurs. Perubahan tingkat pajak juga demikian. Perubahan tingkat ada perubahan regulasi, organisasi juga melakukan perubahan. Jadi dalam konteks ini kita akan melihat bahwa setiap organisasi pasti mengalami tekanan dari lingkungan. Nah, inilah yang kita sebut masalah di dalam organisasi. Jadi tekanan itu selalu datang terus-menerus. Misalnya muncul pesaing baru. Nah, itu harus disikapi dengan perubahan internal di dalam organisasi. Bagaimana menyikapi munculnya pesaing baru di luar organisasinya. Inilah yang disebut dengan permasalahan organisasi dan bagaimana organisasi bereaksi terhadap permasalahan itu. Saudara, baiklah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang masalah yang berkaitan dengan organisasi, kita tinjau dulu tentang pengertian organisasi. Jadi umumnya organisasi itu adalah sekumpulan orang. Namun bukan semata-mata sekumpulan orang, namun sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi kesatuan sosial itu berupa orang, berupa kepentingan, ada nilai, ada norma. Yang dikoordinasikan secara sadar dalam bentuk SK atau dalam bentuk ketentuan atau akta, sehingga itu bisa disebut organisasi. Atau kadang-kadang itu hanya semacam keterkaitan emosional, namun itu dilakukan secara sadar. Ini disebut organisasi. Jadi kalau misalnya Anda melihat satu gerbong penuh dari Jakarta ke Surabaya, itu sekumpulan orang, mereka juga satu tujuan ke Surabaya, tapi mereka bukan organisasi karena mereka tidak ada keterikatan yang terus-menerus dan tidak ada keterikatan emosional. Yang kedua adalah ada batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Jadi organisasi itu memiliki batas. Batas itu bisa batas geografis, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Singapura. Bisa batas fisik, misalnya ada pagar dalam geografi yang sama. Bisa batas itu adalah emosi. Bisa batas itu adalah misalnya hobi, organisasi yang hobi di dalam motor dan hobi dalam mobil. Ini berbeda, ada batasnya. Jadi kita melihat ada batas di dalam setiap organisasi. Kemudian yang ketiga, adanya keterikatan yang terus-menerus antar anggota organisasi. Jadi kalau di dalam kereta tadi hanya begitu sampai Surabaya, selesai, bubar mereka. Nah, tapi kalau organisasi itu ada ikatan yang berjangka panjang, dia terus-menerus. Yang berikutnya adalah memiliki tujuan bersama. Misalnya organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh laba, atau bertujuan untuk memberikan pelayanan, atau bertujuan untuk misalnya menghasilkan sebuah film. Ini semua adalah organisasi
yang memiliki tujuan yang sama. Jadi dari keempat ini saudara, Anda mengetahui bahwa setiap organisasi itu memiliki 4 komponen ini. Jadi yang pertama adalah kesatuan sosial, yang kedua ada batas, yang ketiga keterikatan terus-menerus, dan yang keempat ada tujuan yang akan dicapai secara bersama. Kemudian apa saja sih karakter organisasi? Jadi tadi pada awal sudah kami sampaikan bahwa organisasi itu selalu berada di dalam pengaruh lingkungan. Mengapa ada dalam pengaruh? Karena organisasi itu merupakan bagian dari lingkungan, sehingga dia terus-menerus berada dalam tekanan perubahan lingkungan. Jadi setiap perubahan lingkungan itu akan berdampak kepada organisasi. Nah, ini yang merupakan karakter pertama dari organisasi. Jadi pada pandangan organisasi modern, organisasi merupakan bagian dari lingkungan, sehingga dia selalu terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Yang kedua, karena lingkungan selalu berubah, maka organisasi selalu berada dalam perubahan. Jadi dia bisa berubah menjadi bertumbuh atau bisa berubah menjadi mundur. Jadi kalau organisasi itu mampu menghadapi perubahan lingkungan, mampu mengatasi perubahan lingkungan, maka organisasi itu akan bertumbuh. Profitnya bertambah, kemudian misalnya juga karyawannya bertambah, strukturnya bertambah, wilayah organisasinya makin luas, itu adalah bertumbuh. Tetapi kalau organisasi itu gagal di dalam menghadapi perubahan, dia akan mundur, dan kalau dia tidak bisa menahan kemunduran itu, maka organisasi itu akan hilang atau mati. Kemudian yang kedua, komponen organisasi itu ada 2, bisa dibedakan menjadi 2. Komponen makro dan komponen mikro. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian berikutnya, perlu adanya proses perubahan organisasi yang kontinu. Nah, mengapa ini perlu ada? Pada awal kami sampaikan bahwa organisasi itu selalu berada dalam tekanan lingkungan. Sedangkan lingkungan itu terus-menerus melakukan tekanan dan selalu ada perubahan. Hukum organisasi adalah kalau organisasi itu ingin terus hidup, maka dia harus terus-menerus melakukan perubahan lingkungan. Nah, jadi dengan demikian perubahan itu juga harus dilakukan secara kontinu, karena lingkungan juga berubah secara kontinu. Jadi kalau organisasi berhenti melakukan perubahan, maka organisasi itu akan mundur dan kemudian akan mati. Nah, tadi kami sudah sampaikan ada komponen organisasi yang bersifat mikro dan ada komponen organisasi yang bersifat makro. Nah, komponen organisasi makro artinya adalah komponen ini berada di dalam seluruh organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu merupakan bagian internal organisasi yang ada di dalam setiap organisasi. Jadi dia mengatur mulai dari atas, posisi paling atas sampai posisi paling bawah. Bahkan kerjasama dengan luar organisasi pun seringkali juga diatur di dalam struktur organisasi, ditetapkan di dalam tugas pokok dan fungsi unit-unit yang ada dalam struktur organisasi. Komponen makro kedua adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu ada yang membagi 2, lingkungan eksternal, lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, mungkin juga mata uang, mungkin juga persaingan dan lain-lain. Juga ada lingkungan internal organisasi, misalnya ya struktur, kemudian SDM, motivasi, itu seringkali disebut sebagai lingkungan internal organisasi. Apa saja yang ada dalam internal organisasi itu disebut lingkungan internal organisasi. Yang ketiga adalah teknologi organisasi. Bisa dibedakan menjadi 2, yaitu teknologi produksi, itu teknologi atau cara-cara yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi bisa itu berupa mesin-mesin, bisa berupa proses produksi, bisa berupa mekanisme produksi. Teknologi organisasi yang kedua, saat ini umumnya teknologi organisasi ini mengacu kepada teknologi komunikasi dan informasi. Jadi bagaimana menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di dalam organisasi. Kemudian berikutnya adalah strategi organisasi. Strategi organisasi mengacu kepada bagaimana cara, jadi mengacu pada cara organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi strategi bisa berupa
how to, bagaimana cara organisasi, cara mengorganisasikan orang, cara mencapai tujuan, cara juga merumuskan proses kerja organisasi. Jadi itu semua terangkum dalam satu kesatuan yang disebut strategi organisasi. Komponen kelima, itu komponen yang tidak begitu kelihatan tapi menentukan adalah organizational culture atau budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu adalah nilai, keyakinan, atau asumsi yang ada di dalam pikiran orang-orang di dalam organisasi. Jadi kalau mayoritas orang itu berpikir bahwa masuk organisasi itu adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, maka budaya yang akan tampak adalah orang itu akan bekerja keras tanpa menghiraukan masa depan organisasi, tapi dia hanya bagaimana dapat uang sebanyak-banyaknya pada saat itu. Dan ini buat organisasi berbahaya, dan langkah itu didasari oleh pemikiran orang-orang tentang bekerja. Itu yang kita sebut adalah budaya organisasi. Nilai-nilai yang diyakini orang-orang itu. Kemudian terakhir adalah perubahan organisasi. Jadi ini komponen berikutnya adalah perubahan organisasi. Tadi sudah kami sampaikan bahwa organisasi harus terus-menerus melakukan perubahan. Dan ini yang pada pendekatan terakhir adalah perubahan organisasi menuju ke learning organization. Organisasi yang selalu belajar. Berikutnya adalah komponen mikro organisasi, ada 5. Yang pertama adalah perilaku individu dalam organisasi, bagaimana setiap individu itu berperilaku di dalam organisasi. Ada yang bergairah, ada yang tidak bergairah. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu bagaimana setiap orang itu terdorong, memiliki motif, memiliki keinginan untuk bekerja atau tidak bekerja. Itu yang disebut motivasi. Sehingga motivasi itu bisa tinggi, motivasi bisa rendah. Komponen mikro ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagaimana leader berperilaku, bagaimana leader melaksanakan tugasnya, itu disebut kepemimpinan. Jadi dalam kepemimpinan ada pemimpin. Bagaimana pemimpin berperilaku, itulah kepemimpinan. Kemudian yang keempat, kekuasaan dan konflik. Struktur organisasi maupun keahlian itu akan menimbulkan kekuasaan, hierarki kekuasaan. Jadi ada orang yang punya kekuasaan, ada yang tidak. Ada yang punya kekuasaan besar, ada yang punya kekuasaan kecil. Dalam penggunaan kekuasaan itu seringkali muncul konflik. Jadi ini komponen penting di dalam organisasi. Jadi siapa berkuasa, seberapa besar, kemudian konflik apa yang timbul itu biasanya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan itu. Yang kelima adalah komponen kelima adalah komunikasi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa organisasi itu ada strukturnya. Dalam struktur itu terbagi dalam banyak kotak dan banyak jalur. Itulah hubungan antar kotak itu menimbulkan komunikasi. Jadi komunikasi bisa ke bawah, dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas, bisa ke samping, bisa juga menyilang. Jadi itulah komunikasi organisasi. Jadi 5 komponen mikro di dalam organisasi. Berikutnya, apa yang dilakukan organisasi dalam rangka mencapai organisasi yang efektif. Ini sekilas saja. Ini saya tunjukkan bahwa ada organisasi yang efektif, kemudian ada organisasi pada posisi di sebelum efektif. Jadi organisasi untuk efektif, dia harus melakukan perubahan. Perubahan di mana? Nah, ini tergantung dari hasil desain, hasil diagnosis organisasi. Perubahan itu bisa pada sisi mikro, bisa pada komponen makronya, atau bisa pada komponen mikro dan komponen makro. Tentu tidak seluruhnya harus berubah, tapi perpaduan dari 2 komponen mikro dan makro itu sangat penting dilakukan oleh para manajer. Sehingga organisasi bisa melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih efektif. Nah, model perubahan apa yang digunakan? Ini salah satu contoh model perubahan yang dikemukakan oleh Anderson. Itu sebuah konsultan organisasi yang sekarang sudah tidak ada. Yang dia lihat adalah bahwa untuk mengubah organisasi, yang paling utama yang dirubah adalah budaya organisasi. Jadi yang penting dilakukan perubahan adalah perubahan pada budaya organisasi. Nah, untuk mengubah budaya organisasi, yang dilihat pertama adalah melihat lingkungan eksternalnya. Melihat regulasi, kemudian melihat kondisi fisiknya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada lingkungan eksternal. Ya, kemudian dari lingkungan eksternal
biasanya organisasi akan melakukan penilaian. Yang biasa digunakan adalah melakukan analisis SWOT, melakukan analisis lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, melihat kekuatan dan kelemahan dan melihat opportunity dan juga melihat hambatannya. Dari situ kemudian dirumuskan strategi. Nah, dari strategi itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah ada komponen struktur, kemudian komponen proses, komponen workforce, angkatan kerja, dan komponen leadership. 4 komponen itulah yang mempengaruhi budaya organisasi. Nah, akhirnya kelima komponen itu akan bersinergi menghasilkan output organisasi, dan output ini dilempar kepada lingkungan organisasi. Nah, inilah saudara-saudara yang kami sampaikan tentang organisasi dan permasalahannya. Jadi dari pembahasan yang sangat singkat tadi, kami harapkan memperoleh pengertian bahwa setiap organisasi itu harus melakukan perubahan karena adanya tekanan dari lingkungan. Mengapa perubahan perlu dilakukan? Perubahan perlu dilakukan adalah supaya organisasi itu tetap hidup dan berkembang. Kalau organisasi tidak melakukan perubahan, maka dia akan mati. Pada sisi apa perubahan dilakukan? Perubahan dilakukan pada sisi makro dan pada sisi mikro, dengan tujuan untuk memperoleh organisasi yang efektif. Nah, kalau dia organisasi efektif, maka dia akan menghasilkan output yang bisa diterima oleh lingkungan. Dan kalau output itu diterima, maka organisasi ini akan bisa hidup terus. Jadi itulah yang merupakan inti dari organisasi dan masalahnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa organisasi itu merupakan satu entitas yang selalu berubah karena dia berada dalam lingkungan yang berubah. Jadi kalau organisasi tidak berubah, maka organisasi akan tergilas oleh perubahan lingkungan dan kemudian dia akan mati. Itulah esensi dari masalah-masalah organisasi. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.